Malam Satu Suro. Jika mendengar Malam Satu Suro, mindset kita langsung berpikir hal mistis, cerita horor, bahkan klinik. Sejarah apa terkait Malam Satu Suro? Mengapa Malam Satu Suro orang Jawa melakukan ritual? Mari kita kupas yang lebih jelas dan gamblang secara realistis berdasarkan nilai sejarah. Silakan simak, jangan di-skip agar memahami misteri rahasia di balik Malam Satu Suro. Salam rahayu buat saudaraku di bumi Nusantara tercinta ini. Semoga kita semua diberikan bagas waras, selamat dan lancar rejeki, dan selalu senantiasa menebarkan welas asih, rahayu sagung dumadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman sebagai sinau bareng tukar kawruh, yang tentunya selain channel ini untuk hiburan ada manfaat menambah wawasan buat saudaraku sekalian terkait kearifan lokal warisan leluhur Jawa. Selamat bagi saudaraku penggemar ilmu kejawen atau pecinta dunia spiritual dan supranatural yang telah menemukan channel ini, yang tertarik belajar tentang berbagai kawruh Jawa kuno. Tentunya atas dukungannya jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, dan klik like gambar jempolnya, dan silakan jika memberikan komentar, bahkan silakan share agar teman lain mengetahui, sehingga kita bisa saling tukar kawruh dan sinau bareng. Tema kali ini kita akan ungkap misteri rahasia tersembunyi Malam Satu Suro. Sejarah Malam Satu Suro. Awal mula perayaan Malam Satu Suro. Malam Satu Suro adalah malam pertama di bulan Suro dalam kalender Jawa yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram dalam kalender Hijriah. Perayaan ini memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan pengenalan kalender Islam di kalangan masyarakat Jawa. Pada masa itu, masyarakat Jawa umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Sementara itu, Kesultanan Mataram Islam telah menggunakan sistem kalender Hijriah. Sultan Agung, penguasa Kesultanan Mataram pada abad ke-17, memiliki visi untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa. Untuk mewujudkan visinya, Sultan Agung memutuskan untuk memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Langkah ini diambil dengan tujuan mempersatukan rakyatnya yang berbeda keyakinan agama. Tujuan penyatuan kalender. Penyatuan kalender ini bukan hanya langkah administratif, tetapi juga simbol persatuan dan identitas baru bagi masyarakat Jawa. Sultan Agung tidak ingin rakyatnya terpecah belah karena perbedaan agama. Ia berharap dengan adanya satu sistem penanggalan yang diakui bersama, masyarakat bisa hidup berdampingan dalam harmoni dan kesatuan. Selain itu, Sultan Agung juga memiliki tujuan strategis lainnya, yaitu untuk memperkuat kesatuan di Pulau Jawa dalam rangka menghadapi kolonialisme Belanda. Dengan masyarakat yang bersatu, kekuatan untuk menggempur Belanda di Batavia, sekarang Jakarta, diharapkan menjadi lebih besar dan efektif. Implementasi kalender Jawa. Implementasi kalender Jawa dimulai pada Jumat Legi bulan Jumadil akhir tahun 1555 Saka, atau bertepatan dengan tanggal 8 Juli tahun 1633 Masehi. Satu Suro, sebagai hari pertama dalam kalender Jawa, menjadi momentum penting dalam sejarah Jawa. Pada malam Satu Suro, masyarakat biasanya melakukan berbagai ritual dan tradisi yang bertujuan untuk membersihkan diri, introspeksi, dan memohon keselamatan serta keberkahan untuk tahun yang baru. Makna dan tradisi Malam Satu Suro. Malam Satu Suro diperingati dengan berbagai tradisi yang bervariasi di setiap daerah. Beberapa tradisi yang umum dilakukan antara lain tirakatan atau semedi, membersihkan benda-benda pusaka, serta mengadakan upacara-upacara adat. Semua ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, memohon perlindungan, dan mempersiapkan diri menghadapi tahun yang akan datang dengan penuh harapan dan keberkahan. Tradisi dan makna Malam Satu Suro terus hidup dan berkembang hingga kini, menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. Perayaan ini mencerminkan kekayaan budaya, nilai-nilai spiritual, serta semangat persatuan yang diwariskan oleh Sultan Agung kepada generasi-generasi berikutnya. Malam Satu Suro, awal mula dan maknanya. Pada masa pemerintahan Kesultanan Mataram Islam, masyarakat Jawa umumnya mengikuti sistem penanggalan tahun Saka yang diwariskan dari tradisi Hindu. Di sisi lain, Kesultanan Mataram Islam telah menggunakan sistem kalender Hijriah. Untuk memperluas ajaran Islam di tanah Jawa, Sultan Agung berinisiatif memadukan kalender Saka dengan kalender Hijriah menjadi kalender Jawa. Penyatuan kalender oleh Sultan Agung.
Sultan Agung, sebagai pemimpin Kesultanan Mataram Islam, memiliki visi untuk menyatukan masyarakat Jawa di bawah satu sistem penanggalan yang dapat diterima oleh semua pihak. Langkah ini diambil untuk meminimalkan perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan agama dan keyakinan. Selain itu, penyatuan kalender ini juga bertujuan untuk memperkuat identitas Islam di tanah Jawa dan mengukuhkan persatuan dalam menghadapi kolonialisme Belanda. Arti Malam Satu Suro. Sejak penyatuan kalender tersebut, Malam Satu Suro dimaknai sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa Islam. Penyebutan kata Suro bagi masyarakat Jawa merujuk pada bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Kata Suro sendiri berasal dari kata Asyura dalam bahasa Arab yang berarti 10, merujuk pada hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram, hari yang memiliki makna penting dalam sejarah Islam. Tradisi Malam Satu Suro. Malam Satu Suro diperingati dengan berbagai tradisi yang beragam di setiap daerah di Jawa. Beberapa tradisi yang umum dilakukan antara lain tirakatan atau semedi, membersihkan benda-benda pusaka, serta mengadakan upacara-upacara adat. Semua ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, introspeksi, dan memohon perlindungan serta keberkahan untuk tahun yang baru. Sultan Agung berharap, melalui penyatuan kalender dan perayaan Malam Satu Suro, masyarakat Jawa dapat hidup dalam harmoni dan persatuan, terlepas dari perbedaan keyakinan agama. Hingga kini, tradisi dan makna Malam Satu Suro terus hidup dan berkembang, menjadi bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Jawa. Perayaan ini mencerminkan kekayaan budaya, nilai-nilai spiritual, serta semangat persatuan yang diwariskan oleh Sultan Agung sebagai Raja Mataram. Keutamaan bulan Muharram dalam Islam dan Malam Satu Suro dalam tradisi Jawa. Keutamaan bulan Muharram dalam Islam. Bulan Muharram, sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriah, memiliki keutamaan yang tercantum dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman tentang keutamaan dan kemuliaan bulan-bulan haram, termasuk Muharram. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Bulan Muharram dianggap sebagai salah satu dari 4 bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan dan dilarang untuk berperang serta diharuskan untuk meningkatkan ibadah. Umat Muslim biasanya menyambut 1 Muharram dengan menunaikan sejumlah amalan seperti puasa sunnah, memperbanyak zikir, dan doa-doa untuk memohon keberkahan dan perlindungan Allah SWT. Malam Satu Suro dalam tradisi Jawa. Sementara itu, bagi beberapa masyarakat Jawa, Malam Satu Suro yang bertepatan dengan 1 Muharram dalam kalender Hijriah memiliki makna dan tradisi yang unik. Malam Satu Suro dianggap sebagai waktu yang sakral dan berkaitan dengan berbagai mitos serta kepercayaan tertentu. Beberapa masyarakat Jawa percaya bahwa Malam Satu Suro adalah malam yang penuh dengan energi spiritual, sehingga banyak yang melakukan ritual untuk membersihkan diri dan lingkungan dari hal-hal negatif. Ritual dan amalan Malam Satu Suro. Pada Malam Satu Suro, berbagai ritual dan tradisi dijalankan, yang berbeda-beda di setiap daerah. Beberapa di antaranya meliputi 1. Tirakatan atau semedi. Masyarakat melakukan meditasi atau merenung dalam keheningan malam untuk introspeksi diri dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 2. Membersihkan benda pusaka. Beberapa orang membersihkan dan merawat benda-benda pusaka sebagai simbol membersihkan diri dari dosa dan kesalahan di masa lalu. 3. Mengadakan upacara adat. Upacara-upacara adat dilakukan untuk memohon keselamatan dan keberkahan untuk tahun yang baru. Mitos dan kepercayaan. Beberapa mitos yang berkembang di masyarakat Jawa berkaitan dengan Malam Satu Suro antara lain kepercayaan bahwa malam tersebut memiliki kekuatan mistis yang tinggi, sehingga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko. Masyarakat juga percaya bahwa melakukan ritual pada Malam Satu Suro dapat membawa keberkahan dan perlindungan dari hal-hal buruk. Keutamaan bulan Muharram dalam Islam serta tradisi Malam Satu Suro dalam budaya Jawa menunjukkan kekayaan dan keragaman cara umat Muslim menyambut Tahun Baru Hijriah. Baik melalui amalan ibadah dalam Islam maupun ritual tradisional dalam budaya Jawa, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan, introspeksi diri, serta memohon keberkahan dan keselamatan untuk tahun yang baru.
Tradisi ruwatan malam 1 Suro, mandi bunga untuk meruwat kesialan. Malam 1 Suro adalah momen sakral bagi masyarakat Jawa. Salah satu tradisi yang sering dilakukan pada malam ini adalah ruwatan dengan mandi bunga. Tradisi spiritual ini bertujuan untuk membuang apes, sial, musibah, serta untuk mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. Tradisi ini diwariskan oleh leluhur dan dianggap sebagai cara positif untuk membersihkan diri secara spiritual. Makna dan tujuan mandi bunga. Mandi bunga pada malam 1 Suro bukan sekadar ritual biasa. Makna mendalam yang terkandung di dalamnya adalah upaya meruwat atau membersihkan diri dari berbagai kesialan, musibah, dan energi negatif yang mungkin telah menempel sepanjang tahun. Selain itu, mandi bunga juga diharapkan membawa keberkahan, keberuntungan, dan kesegaran batin untuk menyambut tahun baru dengan semangat baru. Proses dan bahan dalam mandi bunga. Tradisi mandi bunga biasanya dilakukan dengan menggunakan air yang telah dicampur dengan berbagai jenis bunga. Bunga-bunga yang digunakan umumnya memiliki aroma yang wangi dan warna yang cerah, seperti bunga melati, mawar, kenanga, dan lainnya. Air bunga tersebut diyakini memiliki kekuatan untuk membersihkan aura negatif dan memberikan energi positif. Proses mandi bunga biasanya dilakukan di tempat yang tenang, seperti di rumah atau di tempat-tempat keramat yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Beberapa langkah yang biasa diikuti dalam tradisi mandi bunga adalah: 1. Persiapan, mengumpulkan bunga-bunga segar dan menyiapkan air bersih dalam jumlah yang cukup. 2. Doa dan meditasi. Sebelum mandi, biasanya dilakukan doa dan meditasi untuk memohon keberkahan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mandi bunga. Air bunga yang telah disiapkan kemudian digunakan untuk mandi, dimulai dari kepala hingga seluruh tubuh. Proses ini dilakukan dengan khusyuk dan penuh penghayatan. 4. Penutupan. Setelah mandi, dilakukan penutupan dengan doa sebagai tanda syukur dan harapan agar segala kesialan telah terbuang dan digantikan dengan keberuntungan. Kepercayaan dan nilai positif. Mandi bunga pada malam 1 Suro dipercaya memiliki efek positif bagi mereka yang melakukannya dengan keyakinan dan niat baik. Tradisi ini dianggap sebagai cara untuk membersihkan diri secara lahir dan batin, memperbarui semangat, serta mendapatkan perlindungan dan keberkahan dari Sang Pencipta. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam tradisi ini antara lain: introspeksi diri. Proses meditasi dan doa sebelum mandi bunga mengajak individu untuk merenung dan introspeksi diri. Pembersihan spiritual. Mandi bunga dianggap sebagai cara efektif untuk membersihkan diri dari energi negatif dan membuka pintu keberuntungan. Pelestarian budaya. Melakukan tradisi mandi bunga berarti turut melestarikan warisan budaya leluhur yang kaya akan makna spiritual. Tradisi ruwatan malam 1 Suro dengan mandi bunga adalah salah satu cara masyarakat Jawa menjaga keseimbangan spiritual dan membersihkan diri dari kesialan. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual yang dalam, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai positif yang diwariskan oleh leluhur. Melalui tradisi ini, diharapkan setiap individu dapat menyambut tahun baru dengan penuh keberkahan, keberuntungan, dan semangat yang baru. Inilah perbedaan tradisi menyambut tahun baru bagi orang Jawa dan tradisi orang Barat. Doa mandi malam 1 Suro bagi yang beragama Muslim. Adapun doanya membaca, Nawaitul Guslali Rafil Hadatsil Akbari, Minal Janabati, Fardan Lillahi Ta'ala. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, dari jinabah, fardu karena Allah Ta'ala. Doa mandi sesuci untuk ruwatan tradisi Jawa di malam 1 Suro seperti yang diijazahkan oleh Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat sebagai berikut ini. Niat ingsun adus sesuci ruwatan ing malam 1 Suro, ngedusi sedulurku papat, kalimo badan, kanem nyowo, kapitu bumi, syah enjobo, mulyo enjero, teguh ayu kadi banyu, banyu mulyo maring aku. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lalu dilanjutkan merapalkan doa. Teko bekjo daulat, luput ing sambikolo, bekjo maklumat, temeko bagas waras rahayu slamet ing sakabehan sangkan paran. Yahu Allah, Yahu Hak. Setelah membaca doa tersebut lalu melakukan mandi. Silahkan dijalankan sesuai tradisi atau keinginan masing-masing. Baik mandi di sungai, sendang, sumur, air pancuran, air tempuran, pakai air bunga atau apa terserah dengan keyakinan Anda tentunya.
Bagi yang muslim berikut adalah doa khusus setelah mandi di malam 1 Suro sesuai ajaran Islam membaca doa. Allahumma ma amiltu min amalin fi hazihis sanati ma nahaitani anhu walem atub minhu wa hamalta fiha alaya bifatlika ba'da kudratika ala ukubati wa da'autani ila taubati min ba'di jara ati ala masyatik fa ini astagfiruka fakfirli wama amiltu fiha mima tarda wa wa'atani alaihit sawaba fa asaluka antatakabala mini wala takta rajai minka ya karim, yang artinya, Tuhanku, aku meminta maaf atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang, sementara aku belum sempat membatalkan perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku, dan perbuatan, dosa, yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjangnya yang berarti mendurhakaimu. Karenanya aku memohon ampun kepadamu, ampunilah aku. Dan selama bulan Suro setiap menjelang maghrib membaca amalan khusus. Doanya sebagai berikut ini, Allahumma antal abadiyul kadimul awal. Wa ala fatlikal ashimi wa karimi judikal muawal. Haza amun jadidun kat akbal. Asalukal ismata fihi minas syaitani wa auliyai. Wal ziyahin nafalahet amarati bisui. Wal istigala bima yukoribuni ilaika zulfa. Ya zal jalali wal ikram. Yang artinya, ya Tuhanku, Engkau yang abadi, kadim, dan awal. Atas karuniamu yang besar dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Tahun baru ini sudah tiba. Aku berlindung kepadamu dari bujukan iblis dan para walinya di tahun ini. Aku pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi nafsu yang kerap mendorongku berlaku jahat. Kepadamu, aku memohon bimbingan agar aktivitas kehidupan mendekatiku pada rahmatmu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Demikian wedaran terkait sejarah malam 1 Suro. Semoga tayangan video ini selain sebagai hiburan diharapkan juga menambah wawasan kita semua, terkait budaya kearifan lokal leluhur Jawa. Belajar sejarah dan budaya akan membawamu berpikir jauh ke depan melanjutkan semangat dan kebesaran leluhur terdahulu. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budayanya. Terima kasih atas dukungannya, semoga channel Om Kris makin berkembang. Salam sukses, sehat dan lancar rejeki. Semoga kita semua selamat, selamat, damai sejahtera selalu. Rahayu.